Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yulia Subekti SEMPD, pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Pada bab 1 ini mengenai keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Konsep tentang ruang terbagi menjadi 3, yaitu ruang absolut, ruang relatif, dan ruang relasional. Distribusi ruang adalah keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Pola ruang adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Fenomena waktu dapat dilihat dari hal sebagai berikut. A. Peristiwa siang dan malam. B. Perbedaan waktu. C. Fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. D. Pergantian musim. Ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama, kesempatan antara intervening opportunities. B. Saling melengkapi, complementary. C. Kemudahan transfer, transferability. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang terkecil, dapat penampakan yang terlihat dari atas. Kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku disebut dengan atlas. Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Globe berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kondisi geografis Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya lainnya. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Indonesia memiliki beragam jenis tanah, ada tanah yang subur dan ada yang tidak subur. Sumber daya air dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: air hujan, sungai, dan danau. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain itu, ada pula potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia mencapai 305 juta jiwa. Komposisi penduduk membantu sensus penduduk untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan kriterianya. Berdasarkan usia dan jenis kelaminnya terbagi menjadi 3, piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, piramida penduduk tua. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia terdiri atas Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan data tersebut juga diketahui mayoritas agama yang dianut penduduk Indonesia adalah agama Islam. Penduduk usia kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Komposisi penduduk berdasarkan letak geografis adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Penduduk dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan letak geografis, yaitu di desa dan di kota.
Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia sendiri secara umum dapat kita lihat dan beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat budaya yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Indonesia terletak di antara dua paparan besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Keadaan relief muka bumi terbagi menjadi tiga, yaitu wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Iklim di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Berdasarkan pendekatan biogeografi, keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Berikut tiga kelompok fauna, yaitu fauna asiatis, fauna australis, fauna peralihan. Perdagangan antar wilayah adalah salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau produsen yang lain antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Dampak interaksi antar ruang yaitu 1. Mobilitas antar wilayah, 2. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan, 3. Perubahan penggunaan lahan, 4. Perubahan orientasi mata pencarian, 5. Perkembangan sarana dan prasarana, 6. Perubahan sosial budaya, 7. Perubahan komposisi penduduk. Demikianlah materi kali ini, sekian dan terima kasih.